Halo semua, kembali lagi bersama saya di Cahaya Pertama di Doya Makut. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang React.js yaitu Learn ES6. Nah, goal kita pada kesempatan kali ini adalah memahami pengertian ES6, memahami alasan menggunakan ES6, dan memahami kode ES6 ya, seperti itu. Nah, apa itu ES6? Jadi ES6 adalah singkatan dari ECMAScript 6 dan ECMAScript ini dibuat untuk membuat standar JavaScript seperti itu ya. Dan ES6 adalah versi ke-6 dari ECMAScript, diterbitkan pada tahun 2015 dan juga dikenal sebagai ECMAScript 2015 seperti itu. Lalu, mengapa kita harus mempelajari ES6? Jadi, dengan menggunakan ES6 kita bisa mempelajari ini ya. Ada fitur-fitur terbarunya seperti itu. Jadi fiturnya semua itu terupdate seperti itu ya. Ada kelas, kemudian ada arrow function, dan ada variable. Nah, sebelumnya variable cuma ada var saja, tapi di sini kita akan menemui 3 variabel, yaitu let, const, dan var. Lalu apa bedanya? Jadi nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama ada kelas. Jadi ES6 memperkenalkan suatu kelas, dan kelas ini adalah jenis fungsi, tapi menggunakan kata kunci function untuk memulai. Kita menggunakan kata kunci class dan properti ditugaskan di dalam suatu metode konstruktor. Jadi langsung saja kita ke Visual Studio Code, kemudian kita buat new file tentang class.xml seperti itu ya. Nah, dalam class.xml ini kita tuliskan pakai XML5 seperti ini ya. Lalu kita fokus ke scriptnya saja. Nah, dalam scriptnya ini saya tuliskan kayak gini ya. Ada kelas car. Oke, kelas car. Oh, sini besar. Oke, kelas car seperti ini. Kemudian kita pakai konstruktor. Nah, ini namanya method konstruktor. Diawali method konstruktor ya. This brand, kita pakai brand name seperti ini ya. Oke, nah kita panggil dengan menggunakan pendeklarasian variabel baru my car, kemudian new car kayak gini, Ford kayak gini ya, Ford. Kemudian kita tampilkan isi dari my car ini ya, bright kayak gini, my car.brand. Nah, kita tampilkan dengan menggunakan live server ya, open with live server seperti itu. Nah, maka tampil seperti ini, Ford. Oke, berhasil. Jadi dia menggunakan ini ya, metode konstruktor. Oke, langsung lanjut ke metode. Kita dapat menambahkan metode kita sendiri di kelas. Jadi bukan hanya metode konstruktor ini. Jadi kita buat new file baru untuk mempelajari metode ini ya, dengan nama method.xml seperti ini. Dalam kelas ini kita copy saja isinya, kita taruh di dalam metode. Nah, seperti ini. Di bawah konstruktor kita buat metode baru dengan nama present seperti itu ya, present. Pastikan ada ini ya, kurung buka kurung tutup ini ya. Kemudian kita akan mengembalikan nilai I have atau saya punya seperti itu ya, sebuah mobil bermerek, misalnya bermerek atau bermerek ya, bermerek ini aja, bermerek plus this dot brand. Oke, kita panggil ini this dot brand. Kemudian pada bagian dokumen .y kita panggilnya kayak ini, my car dot present. Nah, kayak gini ya, kita save. Setelah itu kita jalankan dengan menggunakan live server. Nah, saya punya sebuah mobil bermerek Ford seperti itu ya. Jadi dia akan menampilkan ini. Oke, langsung lanjut ke selanjutnya, yaitu ada kelas inheritance atau pewarisan kelas ya. Dalam pewarisan kelas ini, untuk membuat kelas inheritance menggunakan kata kunci extend. Jadi kelas yang dibuat dalam kelas inheritance mewarisi semua metode dari kelas lain. Jadi dia pewarisan gitu ya.
kita buat new file yang nama inheritance seperti ini .xml ya. Oke, kita copy aja yang ada di kelas tadi ya. Kita copy, kita paste. Nah, di bagian ini kan ada kelas car ya, ada kelas car, terus bener-bener kita pakai yang ini aja deh. Kita pakai yang ini aja. Nah, kayak gini ya, ada kelas car, ya ada present. Nah, selanjutnya ada aku buat lagi kelas baru dengan nama model dan dia itu extend. Ingat ya, extend kita pewarisan. Jadi gunakan kata kunci extend ini ya untuk pewarisan. Extend car seperti ini. Oke, lalu di dalamnya sama ada konstruktor juga ya. Konstruktornya ada name dan misal model, name dan model seperti itu ya. Ini kecil. Oke, sudah. Kemudian kita pakai super name. Sebenarnya kalian model ini kalian bisa, maksudnya bukan berpacu pada kelas ya namanya ya. Kita bisa pakai MOD atau apa, MOD aja deh biar beda dari nama kelasnya seperti itu ya. Ada this.model sama dengan mod seperti ya. Kita isi model dengan nama mod ini ya. Oke, langsung dengan parameter metode kedua yaitu show. Metode show ini kita akan menampilkan return list.present, artinya dia memanggil metode yang di kelas lain ya, yang ada di kelas lain. List.present kita plus kayak gini, dan juga plus this.model. Oke, nah di bagian ini makernya dia memanggilnya bukan kelas car lagi ya, kita pakai kelas model, kemudian ada Ford dan Mustang seperti ini. Di bagian ini kita pakai mycar.show, bukan pakai preset ya, tapi pakai show yang ada di model, karena kita di sini pakai model. So seperti ini, kita save lalu kita jalankan di live server. Nah, jadi saya punya mobil bermerek Ford dan juga Mustang seperti itu ya. Ada parameter pertama dan ada parameter kedua seperti itu. Oke, langsung lanjut saja. Di sini ada arrow function. Oke, arrow function adalah diperkenalkan di S6 ya. Jadi arrow function itu memungkinkan kita untuk menuliskan sintak fungsi yang lebih pendek. Jadi yang sebelumnya harus ada hello sama dengan function kayak gini. Nah, setelah diperkenalkan di S6 menjadi hello sama dengan kayak gini. Lebih simpel bukan? Baik, langsung saja ke praktikumnya. Kita buat new file baru dengan nama arrow underscore function .xml seperti ini. Di dalamnya kita pakai apa ya? Kita buat HTML lagi aja dah. Kemudian aku pakai H1 contoh dari arrow function seperti ini ya. Kemudian kita buat p di sini dengan ID demo misal. Kemudian kita fokus ke scriptnya ya, Jadi di dalam script kita akan membuat sebuah ini ya, sebuah fungsi. Jadi ada fungsi hello, misal hello sama dengan kayak gini. Hello world. Nah, ini tuh contohnya dari default ya, value default. Bentar. Ini dari value default dari fungsinya. Jadi kalau mau memanggil value default dari suatu arrow function, kalian bisa menggunakan kayak gini. Oke,
dan mau saya tampilkan di document get element by id. Kita panggil id-nya demo, kita tulis di sini demo inner html sama dengan hello. Jadi kita pakai hello seperti ini ya. Ini kita taruh di sini, nanti kita tes saja dengan klik kanan open with live server. Oke, hello world, dia tampil hello world seperti itu ya. Kemudian ada juga fungsi dengan parameter, artinya kayak gini ya, arrow function with parameter sih, parameter kayak gini ya. Penulisannya adalah hello sama parameternya ada val ya, kayak gini. Kemudian hello plus val. Jadi di sini ada filenya ya, value-nya apa? Misal hello Dito atau hello Doyatama code seperti itu ya. Ketika kita jalankan, jadi di sini tampilnya hello Doyatama code seperti itu. Jadi yang kita taruh di sini tadi dia bervariabel val, kemudian kita panggil di sini seperti itu ya alurnya. Oke, selanjutnya ada arrow function tapi tanpa tanda kurung ya. Arrow function tanpa tanda kurung atau without tanda kurung ya. Jadi tanpa tanda kurung. Jadi penulisannya hello val seperti ini. Sebenarnya ada bedanya loh antara dengan menggunakan tanda kurung dengan tidak. Kalau tidak ini itu fungsinya cuma untuk satu parameter saja. Kalau kita menggunakan tanda kurung dia lebih dari satu parameter. Oke, seperti itu bedanya ya. Plus val. Tes. Oke, seperti itu aja untuk pengenalan arrow function-nya. Oke, lanjut. Ada variabel. Jadi sebelum ES6 hanya ada satu cara untuk mendefinisikan variabel, yaitu dengan kata kunci var saja ya. Tapi sekarang di ES6 ada 3 cara untuk mendefinisikan variabel, yaitu ada var, let, dan const. Lalu bedanya apa? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada variabel var. Jika Anda menggunakan var di luar function, itu akan menjadi milik global seperti itu ya. Jika Anda menggunakan var dalam satu fungsi, maka variabel itu jadi milik fungsi itu seperti itu. Kemudian ada jika Anda menggunakan var di dalam blok, yaitu untuk perulangan, misal untuk perulangan ya, variabel masih tersedia di luar blok itu karena var memiliki ruang lingkup fungsi. Jadi bukan ruang lingkup blok seperti itu ya. Kemudian ada let. Let adalah versi scooped blok var dan terbatas pada blok atau ekspresi di mana ia didefinisikan. Jadi jika Anda menggunakan let dalam blok, yaitu untuk loop atau untuk perulangan ya, variabel hanya tersedia di dalam loop itu. Seperti itu. Ini ada penegasan yaitu let memiliki ruang lingkup blok seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada variabel const. Itu variabel yang telah dibuat nilainya tidak dapat diubah atau nilainya tidak akan pernah berubah seperti ini ya. Jadi const itu memiliki ruang lingkup blok sama dengan let ya. Let juga memiliki ruang lingkup blok, tapi bedanya kalau const dia nilainya tidak akan pernah berubah. Jadi nilainya tetap seperti itu ya. Oke, lanjut. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa saja tanya di kolom komentar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman Anda. Jadi teman-teman Anda tahu apa yang kalian ketahui seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba dan semoga berhasil.